Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in wal mulki yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Muhammad Khalili yang bertindak selaku imam dan khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah Masjid Jami Al-Ihsan pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Kiai atas kehadirannya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ihsan Bapak Haji Satiri beserta jajarannya. Juga yang saya hormati keluarga besar Masjid Jami Al-Ihsan, keluarga besar ahli waris Masjid Jami Al-Ihsan, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga yang saya hormati para alim ulama, para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintahan yang bertugas pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati para jamaah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, dengan tidak berdosa-dosanya, marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua. Karena dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini guna bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Harapan kita semoga langkah demi langkah kaki kita menuju masjid ini insya Allah tercatat sebagai langkah ibadah, dan juga semoga seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik wajib maupun sunnahnya, baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, semoga selalu mendapat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita selalu sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para jemaah sekalian yang saya hormati, persingkat waktu, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Sholat Idul Adha dan Kurban, tiga adalah tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha, dan terakhir adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk itu, marilah sama-sama kita ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita awali kita dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan panjang umur pada kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan
urusan kita yang terbaik. Allah hadini wa ala kulli nabiyyin shalihah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Sholat Idul Adha dan Kurban yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia yaitu Bapak Zainal. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil qailin. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya atas nama Panitia Masjid Al-Ihsan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan semua ibadah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu yang telah memberikan kurban di Masjid Jami Al-Ihsan dan telah mempercayai panitia hewan kurban Masjid Jami Al-Ihsan untuk mengolah dan mendistribusikan daging hewan kurban. Mudah-mudahan kurban bapak-bapak, ibu-ibu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nama-nama pengorban di Masjid Jami Al-Ihsan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan nama dan alamat. Mudah-mudahan apa yang telah dikurbankan bapak-bapak, ibu-ibu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaan salat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Ahmad. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tata cara salat Idul Adha. A. Hukum salat hari raya Idul Adha sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan bagi pria atau wanita baik yang menetap maupun baru bepergian atau musafir, lebih diutamakan dilakukan secara berjamaah. Waktunya tanggal 10 Zulhijjah mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir atau datangnya waktu zuhur. Caranya: 1. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Cara mengerjakannya sama dengan sholat-sholat yang lain, hanya dilengkapi dengan khutbah. Niatnya: usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, disunahkan membaca 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Sesudah takbir yang ketujuh tidak dibaca lagi tasbih. Imam terus membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Pada rakaat kedua, sebelum imam membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, disunahkan kembali membaca 5 kali takbir, dan di sela-sela takbir dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sesudah takbir kelima tidak lagi dibaca tasbih. Imam terus membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Jadi pada rakaat kedua ditambah 5 kali takbir dan 4 kali tasbih. Setelah sholat dilengkapi dengan khutbah. Dengarkan khutbah dengan baik dan tenang. Tidak sempurna sholat id bila tidak mendengarkan khutbah sampai selesai. Untuk itu saya mohon kepada jamaah sekalian jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum khutbah selesai. Bagi wanita yang sedang haid dianjurkan untuk datang pula sholat Idul Fitri untuk menyaksikan dari luar dan mendengarkan khutbah. Yang disunahkan sebelum sholat Idul Adha, mandi, memakai pakaian yang baik, rapi, bersih, dan memakai wangi-wangian. Tidak berbuka sebelum selesai sholat. Perginya mengambil jalan yang lebih panjang dan pulang yang mengambil jalan yang lebih pendek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk itu kami mohon kepada para jamaah untuk bersiap-siap untuk merapatkan saf-safnya. Dan sebagai imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini, yaitu Al-Mukarram Pak Kiai Haji Muhammad Khalili, dan sebagai Bilal yaitu saudara Abu Hurairah. Saya selaku pembawa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Saya lagi mohon maaf. Sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya'lamu anna yawmakum hadza yawma 'idil adha wa yawmas surur wa yawmal maghfur. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykumus siyam. Idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar ansitu azamakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yassirhum ala ma'anid din wakhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi pujian kepadanya. Tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmatnya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Dialah Rabb yang Ahad, Tuhan semesta alam ini, dan dialah pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memanjangkan umur kita, sehingga bersama-sama di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dengan aman dan tentram, dan mudah-mudahan selalu dalam iringan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita berangkat dari rumah masing-masing dengan bibir yang sudah basah melafazkan asma Allah, dengan lidah yang sudah terbiasa melafazkan zikrullah berupa kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Dan mudah-mudahan kalimat takbir yang kita ucapkan mudah-mudahan bisa menanamkan sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa yang maha besar adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalimat tahmid berupa kalimat alhamdulillah mudah-mudahan adalah merupakan bentuk, salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan kalimat tahlil berupa la ilaha illallah mudah-mudahan menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa tidak ada yang wajib dan benar-benar bisa kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita berada di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, yaitu Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Para ulama sepakat bahwa Hari Raya Idul Adha
lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena pada hari raya Idul Adha Allah Subhanahu wa taala meletakkan dua ritual ibadah yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ritual ibadah bainal makhluk wal khaliq. Ritual ibadah seorang hamba kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pada kalimat fasholli li rabbika, maka salatlah kamu karena Tuhanmu. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimasukkan salat pada ayat tersebut adalah salat sunnah Idul Adha. Dan kemudian ulama pun sepakat bahwa salat sunnah Idul Adha lebih afdal, lebih mulia daripada salat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ritual ibadah bainal makhluk wal makhluk. Seorang makhluk kepada makhluk yang lain, seorang tetangga kepada tetangga yang lain, seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu dengan menyembelih hewan kurban yang dikatakan wanhar, fasholli rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Ma 'amila min 'amalin bani Adam ahabbu ila Allah fi yaumin nahar min ihraqid dam." Tidak ada amalan Bani Adam, seorang manusia, yang paling dicintai Allah, paling disukai Allah di hari raya Nahar ini adalah kecuali menumpahkan darah dengan memotong seekor hewan kurban. Bahkan dengan berkurban bisa menyelamatkan seseorang daripada keburukan dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Ala innal udhiyata minal a'mali munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah wahai umatku, dengan berkorban bisa menyelamatkan seseorang daripada keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Bahkan jikalau ada sahabat yang hidup bersama Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, bergaul bersama Rasulullah, tetapi mereka ketika diberikan nikmat, diberikan rezeki berlebih oleh Allah tidak berkurban, maka dilarang oleh Rasulullah mendekati tempat sholat Rasulullah. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak berkorban, apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana. Jangan kau dekati tempat salat kami. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Pada pelaksanaan, setiap kali pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, maka kita teringat akan sebuah sejarah seorang dan dua orang manusia hamba Allah yang begitu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Terlebih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang saat itu sudah berumur cukup tua, memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak. Tetapi ketika anak itu sudah tumbuh menjadi anak yang besar, diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk disembelih. Nabi Allah Ismail alaihissalam
anak yang dihanti-nantikan oleh orang tuanya, anak yang dididik dengan ilmu agama oleh orang tuanya, yang tumbuh cerdas dan bijaksana di lingkungan kedua orang tuanya yang dihiasi oleh agama, pun rela mengorbankan dirinya untuk disembelih. Nabiullah Ibrahim rela mengorbankan putranya untuk disembelih demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail rela dirinya disembelih untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Rela mengorbankan dirinya dan anaknya. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Sementara di sisi yang lain kita disematkan sebagai khairul ummah, kuntum khairul ummah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Tetapi di sisi lain akhlak, tabiat, kebiasaan kita sudah banyak menyalahi daripada khairul ummah. Sebaik-baik umat di mana saudara yang satu masih menghina saudara yang lain, muslim yang satu masih membenci muslim yang lain, bahkan ironisnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang kiai mencaci kiai yang lain, seorang habaib menghina habaib yang lain. Apakah ini akhlak khairul ummah? Jawabnya tentu tidak. Padahal tentang kemuliaan kita sebagai umat yang terbaik diungkapkan oleh Rasulullah ketika beliau berjumpa dengan Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah berkata kepada Allah, "Faqultu ya Rabb, innaka 'allabtal umam ba'duhum bil hijarah wa ba'duhum bil masakh wa ba'duhum bil hasab." Ya Allah, Engkau telah mengadab umat-umat terdahulu. Sebagian dari mereka ada yang Engkau lempari dengan batu, ada pula yang Engkau tenggelamkan ke dasar bumi, ada pula di antara mereka yang Engkau rubah wajah-wajah mereka. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu apa yang akan Engkau lakukan terhadap umatku? Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ana lahum ma'asyu unzilu alaihi rahmah min alamis sama wa ubaddiluhum sayyi'atihim hasanat wa man da'ani labbaituhu wa man sa'alani fa'ataituhu wa man tawakkala alayya faqaffaitu." Kata Allah dalam sebuah hadisnya, untuk kita umat Rasulullah dikatakan, aku akan turunkan rahmatku kepada umat Rasulullah dari langit. Aku ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Siapa orang yang mau bertawakal kepadaku, maka akan aku cukupi dia. Wa fid dunya asduru 'alal musa' fil qiyamati usyaffi'uka fihi. Di dunia aku tutupi aib-aib mereka, dan di akhirat nanti aku berikan hak syafaatmu kepada umatku. Masya Allah, tabarakallah. Begitu mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Rasulullah pun berkata kepada Allah, "Likulli qadimin tuhfah wa ma tuhfah bi ummati." Setiap orang yang baru saja datang daripada bepergian yang jauh, maka dia akan membawa oleh-oleh. Lalu oleh-oleh apa yang kau berikan kepada umatku? Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil qubur wa ana lahum bin nusyur." Aku, kata Allah, akan selalu bersama umatmu selama mereka masih hidup. Aku dampingi mereka ketika mereka telah wafat, dan nanti aku akan temani mereka ketika mereka dibangkitkan di yaumin nusyur. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah
kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai khairul ummah. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan sebab Rasul yang paling mulia, maka kita pun menjadi umat yang paling mulia. Tetapi hadirin sidang salat Idul Adha rahimahumullah, tidak pertanyaan kembali, pantaskah kita mampu sebagai khairul ummah? Oleh karenanya Idul Adha, Idul Qurban mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik tidak hanya dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ia lakukan, zakat ia berikan, puasa ia laksanakan, bahkan pergi haji, tetapi tidak mau berbagi, tidak mau mempunyai ibadah terhadap tetangganya, tidak mempunyai rasa sosial terhadap tetangganya yang membutuhkan. Ini bukanlah mukmin yang baik. Pun sebaliknya, kalau ada orang yang rajin berbagi, hidup bersama dengan masyarakat dengan baik, bergaul dengan baik, tetapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka hidup sosialnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mudah-mudahan dengan Idul Qurban, Idul Adha, ditanamkan terhadap diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar umat Islam, persaudaraan antar manusia, dan persaudaraan antar umat, antar anak bangsa. Sehingga dengan demikian insyaallah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah man jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ibadallah. Ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi fudulil khabar. وانتهوا عما نهاكم وزجروا واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا بنفسه وثنى بملائكه مسبحه بكرسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بليه الجن والانس فقال تعالى مخبرا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والقرابه والتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang besar ataupun yang kecil, yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami tampakkan ataupun kami rahasiakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami, mereka yang masih hidup. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami
sehatkan badan mereka, mudahkan segala urusan mereka. Kalaupun wafatkan nanti kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang-orang tua kami yang telah wafat, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Terima segala amal ibadah mereka. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Ya Allah, ampuni pula dosa-dosa anak, istri, suami kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Allahumma rabbana jama'ana jam'an marhuma, jam'an minal muttaqin, jam'an minas salihin, jam'an min ummati Muhammadin, jam'an min ummati Muhammadin, jam'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, kumpulkan kami di tempat ini dengan kasih sayang. Jadikan kami, kumpulkan kami bersama orang-orang yang bertakwa. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Kumpulkan kami bersama umat Rasulullah, bersama umat Rasulullah yang kau takdirkan masuk ke dalam syurga-Mu tanpa melalui proses hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang kurban di Masjid Jami' Ihsan, nanti sama-sama kita saksikan penyembelihan hewan kurbannya pada pukul 8.30 ya. Nanti pada pukul 8.30 sama-sama kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami' Ihsan. Kami harapkan kepada para pengurban untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang Bapak Ibu berikan. Sekali lagi, nanti penyembelihan akan dilaksanakan pada pukul 8.30. Terima kasih. Pak Kiai. Ini apa itu lah? Kita dulu. Ini Mama Dida foto. Sapi. Kan keren ya, Mas
sapi ya Pak. Eh. Potongnya sapi Oh keren iya ya iya. Pak.